Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah sistem di mana kekuasaan diatur berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 tahun 1945. Prinsip negara hukum. Prinsip utama negara hukum yang pertama adalah supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan konsep bahwa hukum adalah yang tertinggi, dan semua orang termasuk pemerintah harus tunduk kepada hukum. Lalu ada persamaan di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum adalah prinsip bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau posisi. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu ada pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi adalah penerapan paham konstitusionalisme di mana konstitusi atau hukum dasar berfungsi sebagai pedoman untuk membatasi kewenangan pemerintah agar tidak absolut dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah definisi HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak dapat dicabut dan wajib dilindungi oleh negara. HAM meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Contoh hak asasi manusia. Beberapa contoh hak asasi manusia yang penting untuk kita ketahui, yaitu seperti hak hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak ini menjadi dasar, karena tanpa hak hidup, hak-hak lain tidak dapat dijalankan. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, ide, dan suaranya. Kebebasan berpendapat penting untuk menjamin adanya diskusi, kritik, dan perkembangan masyarakat yang demokratis. Ada juga kebebasan beragama. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih, menjalankan, dan memeluk agama atau kepercayaannya tanpa paksaan atau diskriminasi. Selanjutnya ada hak atas pendidikan. Setiap anak dan orang dewasa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah kunci untuk peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Dan yang terakhir ada hak untuk tidak disiksa. Setiap manusia berhak bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk penyiksaan. Dengan memahami dan menghargai contoh-contoh hak asasi manusia ini, kita bisa hidup bersama dengan lebih adil, damai, dan harmonis. Hubungan negara hukum dan HAM. Negara hukum menjamin perlindungan HAM, sementara HAM menjadi ukuran apakah suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum. Dan negara hukum dan HAM saling bergantung. Negara hukum tidak akan berjalan tanpa perlindungan HAM, dan HAM tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya negara hukum yang adil dan berfungsi. Negara hukum dan HAM adalah dua pilar yang saling menopang. Dalam negara hukum, kekuasaan dibatasi oleh aturan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Sementara itu, HAM menjamin bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak dasar yang harus dihormati. Keduanya saling melengkapi. Hukum menjadi alat untuk melindungi HAM, dan HAM menjadi acuan moral agar hukum tidak digunakan untuk menindas. Jika salah satu pilar melemah, maka kekuasaan bisa menyimpang dan hak-hak warga negara mudah dilanggar. Karena itu, negara yang ideal harus menegakkan hukum secara adil sekaligus menjaga perlindungan HAM agar kehidupan masyarakat tetap aman, bermartabat, dan demokratis.